Hai gengs, belakangan makin banyak varian baru virus corona yang bermunculan. Gue jadi mikir, masih guna nggak sih vaksin yang ada dalam tubuh kita? Kabar munculnya beragam varian virus corona mungkin udah seliweran di media massa maupun media sosial. Lo juga mungkin udah baca atau udah nonton ya. Nah, data menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai tanggal 6 Juni 2021 sudah ada 15 kasus varian baru virus corona di DKI Jakarta. Mereka ini berasal dari warga negara asing yang masuk, terus juga ada dari pekerja migran yang kembali ke Indonesia, serta terjadinya transmisi lokal. Jumlahnya 15 ya, macam-macamnya itu ada 6 varian virus SARS-CoV-2 Alpha, ada 2 varian virus SARS-CoV-2 Beta, dan ada 7 varian virus SARS-CoV-2 Delta. Nah, kira-kira apa perbedaan dari varian virus Alpha, Beta, dan Delta? Terus seberapa bahaya sih mereka ini? Jadi strain Alpha, Beta, dan Delta ini adalah varian-varian baru dari virus corona yang muncul di lokasi yang berbeda-beda. Kalau varian strain Alpha ini muncul pertama kali pada bulan September 2020 di Inggris. Lalu varian strain Beta pertama kali muncul di Afrika Selatan, sedangkan varian strain Delta pertama kali muncul pada bulan Oktober tahun 2020 di India. Baik Alpha, Beta maupun Delta ini adalah varian-varian yang menurut WHO wajib diwaspadai karena mereka ini cepat banget menularnya. Bahkan varian Delta itu 40% lebih cepat menular ketimbang varian Alpha. Ngeri banget nggak sih? Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah vaksin-vaksin yang kita gunakan saat ini mampu melawan varian-varian baru dari virus corona? Secara umum, vaksin-vaksin COVID yang ada sekarang itu masih cukup efektif dalam menangkal varian-varian virus yang baru. Ada varian Alpha, Beta, dan seterusnya ya. Namun demikian memang juga terdapat 1-2 laporan yang menunjukkan bahwa pada varian-varian tertentu itu efektivitas vaksinnya bisa menurun. Oleh karena itu kita mesti waspada dan mencegah timbulnya varian-varian yang baru. Ya bukan tidak mungkin di masa mendatang akan ada varian-varian baru yang tidak efektif terhadap vaksin sehingga vaksinnya perlu diperbaharui. Ini yang tidak kita inginkan. Oke, noted. Cukup jelas tentang keampuhan vaksin melawan varian-varian baru dari virus corona. Sekarang yang penting adalah segeralah lakukan vaksinasi COVID-19. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai 6 Juni 2021 sudah ada 17,6 juta orang yang menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Sedangkan baru ada 11,2 juta orang yang menerima dosis kedua dari vaksin COVID-19. Yang patut diingat juga kalau lo adalah orang yang sudah menerima suntikan pertama dari vaksin COVID-19, jangan lupa tepat waktu untuk menerima suntikan yang kedua. Kita mengetahui bahwa vaksin COVID itu diberikan 2 kali suntik ya. Nah, Anda harus selalu mengupayakan agar suntikan ini selalu sesuai dengan jadwalnya, selalu on time. Bila kemudian ternyata ada kendala, maka tertunda beberapa hari, ya tidak apa-apa. Prinsipnya segera disusulkan tanpa harus diulang dari awal. Tetapi semakin lama Anda menunda, maka ada kemungkinan akan ada gangguan dalam pembentukan antibodi, sehingga antibodinya tidak optimal. Oleh karena itu selalu upayakan agar vaksinasi ini on time. Vaksinasi adalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar lekas terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal. Tapi yang paling penting adalah tetap menaati protokol kesehatan. Walaupun kita tahu ya, vaksin COVID-19 tidak membuat kita kebal 100% terhadap virus corona. Tapi kalau kita sudah divaksin, tubuh kita akan membentuk antibodi sehingga kita bisa terbebas dari resiko kematian maupun gejala berat dari penyakit COVID-19. Harapannya semakin banyak orang yang sudah divaksin dan pastinya semoga antibodi yang terbentuk dalam tubuh kita bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Berapa lama kadar antibodi vaksin bertahan di tubuh kita? Ini juga sesuatu yang masih terus diikuti ya, karena ini vaksin baru
dan diperkirakan memang akan bertahan setidaknya 1-2 tahun dan mungkin lebih lama. Ya. Nah, apakah kemungkinan akan ada booster seperti vaksin influenza? Bisa saja, bisa terjadi kalau ternyata nanti diketahui ternyata antibodinya menurun ya. Tapi tentu kita berharap sebetulnya setelah vaksin COVID yang pertama ini kita harapkan pandemi terkendali sehingga suntikan booster itu tidak diperlukan lagi. Ingat guys, pandemi ini belum berakhir. Tetap waspada dimanapun kita berada, semata-mata demi menjaga diri kita dan keluarga agar terbebas dari situasi yang tidak mengenakan ini. Dan pastinya tetap patuhi protokol kesehatan, stay di rumah aja, dan segeralah lakukan vaksinasi. Ada sepatu dihinggap ngengat, semangat!